Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita sempat hadir di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baik, untuk memenuhi tugas sistem operasi komputer, saya akan menjelaskan materi mengenai scheduling dan manajemen resource. Yang pertama itu scheduling. Scheduling merupakan satu atau beberapa buah aturan, mekanisme, dan prosedur di dalam sistem operasi yang melibatkan kernel, aplikasi, dan proses terkait dengan urusan kerja yang dilakukan oleh komputer dan sistem komputer. Nah, scheduling di sini ada di dalam sistem operasi apapun. Ya, peran scheduling. Yang pertama ini memaksimalkan throughput. Throughput yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Yang kedua, memaksimalkan kinerja dan waktu prosesor. Yang ketiga, efisiensi proses. Efisiensi atau utilitasi pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk. Yang keempat, keadilan atau fairness pada semua job dan aplikasi. Fairness adalah proses-proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemroses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan. Yang kelima ini response time, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Baik, selanjutnya adalah optimalisasi sumber daya atau resource. Selanjutnya jenis-jenis scheduling. Nah, yang pertama ini jenis scheduling penjadwalan sendiri dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama penjadwalan jangka panjang. Yang kedua penjadwalan jangka menengah. Yang ketiga penjadwalan jangka pendek. Dan yang terakhir adalah penjadwalan I/O. Nah, penjadwalan jangka panjang ini merupakan bisa diartikan sebagai suatu penambahan proses baru ke dalam sekelompok proses yang akan dieksekusi oleh komputer. Penjadwalan terjadi ketika suatu proses yang baru diciptakan dan masih berlokasi di dalam hard disk. Pada penjadwalan jangka panjang, apabila waktu makin banyak proses yang diciptakan, maka kualitas tiap layanan untuk setiap proses berkurang. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah ini merupakan medium term atau suatu keputusan menambah suatu proses secara keseluruhan sebagian ke dalam memori utama. Scheduling tersebut terjadi saat swapping. Yang ketiga adalah penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek atau short term adalah keputusan di mana memilih salah satu proses yang akan dieksekusi di antara beberapa jumlah proses yang sudah atau telah siap dieksekusi. Scheduling ini sangat sering dilakukan dan penjadwalan tersebut juga mempunyai tugas untuk mengirimkan job. Yang keempat adalah penjadwalan I/O. Penjadwalan I/O sendiri berarti memilih proses yang mana yang akan diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menggunakan I/O device di antara beberapa proses yang akan sama-sama menggunakan device tersebut. Selanjutnya, algoritma scheduling. Algoritma scheduling yang pertama itu round robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptif.
setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum. Untuk membatasi waktu proses, biasanya 1-100 milidetik setelah waktu habis. Proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Jika terdapat n proses pada ready queue dan waktu kuantum, maka setiap proses mendapatkan 1/n dari waktu CPU paling banyak Q unit waktu pada sekali penjadwalan CPU. Tidak ada proses yang menunggu lebih dari n-1 unit waktu performerisasi algoritma. Selanjutnya adalah first come first served scheduling atau FCFS, proses yang pertama kali meminta lebih jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Yang ketiga itu shortest job first scheduling, yaitu algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit untuk diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu manajemen resource. Secara umum, sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Pengertian sistem operasi ini adalah suatu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan untuk memudahkan dan memberi kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server dalam jaringan komputer hampir mirip dengan sistem operasi komputer standalone. Bedanya hanya pada sistem operasi jaringan, salah satu komputer harus bertindak sebagai server. Bagi komputer lainnya, sistem operasi dalam jaringan di samping berfungsi untuk mengelola sumber daya dirinya sendiri, juga untuk mengelola sumber daya komputer yang lain. Sistem operasi mempunyai dua tugas utama, ya pada dasarnya memiliki dua tugas utama. Yang pertama, pengelolaan seluruh sumber daya sistem komputer. Ini mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Yang kedua adalah sistem operasi sebagai penyedia layanan extend atau virtual machine. Sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan yang disebut dengan call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sumber daya fisik sistem komputer berupa perangkat keras atau hardware. Sumber daya fisik terdiri dari yang pertama adalah keyboard, barcode atau barcode reader, 2 mouse, joystick, like pen, trackball, touchscreen, pointing device, dan lain-lain. Yang ketiga floppy disk drive, hard disk, tape drive, optical disk, CD-ROM, dan perangkat sekunder lainnya. Yang keempat layar monitor, baik CRT, LCD, dan perangkat-perangkat display lain. 5 modem Ethernet card, alat komunikasi lain. 6 memori akses acak atau RAM, cache memori, register, dan memori-memori volatile lain. 7 perangkat-perangkat multimedia seperti kamera, sound card, radio. Yang ke-8 perangkat-perangkat pengendalian yang terhubung ke komputer, waktu sensor-sensor dan aktuator. Selanjutnya adalah sumber daya abstrak. Yang pertama adalah data, semapor untuk pengendalian sinkronasi proses-proses, 2 PCB atau proses control block untuk mencatat dan mengendalikan proses. Yang ketiga adalah tabel segmen, tabel patch atau inode, FAT untuk pengendalian memori. Yang keempat berkas file untuk penyimpanan data dan program. Yang kedua adalah program. Program berupa kumpulan instruksi yang dapat dijalankan sistem komputer. Program berupa utilitas atau aplikasi untuk mencapai tujuan komputasi. Pada dasarnya semua yang terdapat atau yang terhubung ke dalam sistem komputer adalah sumber daya seluruh
adalah sumber daya. Seluruh sumber daya harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan harus benar-benar dan mempunyai efisiensi yang sangat tinggi. Sasaran yang harus dicapai sistem operasi. Selanjutnya adalah sistem operasi sebagai pengelola sumber daya komputer. Sistem operasi menyediakan layanan pengaksesan sumber daya sehingga pemrogram tidak dirumitkan. Rincian operasi perangkat keras menjenuhkan. Pemakai dapat memandang sistem komputer sebagai kumpulan layanan yang disediakan sistem operasi. Layanan-layanan ini lebih mudah digunakan dibandingkan dengan bahasa mesin secara langsung. Nah, sistem operasi ini sebagai pengelola sumber daya ini harus memiliki sistem operasi yang membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. Yang kedua, sistem operasi menjadikan penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien. Yang ketiga, sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, dan pengajuan fungsi-fungsi yang baru tanpa mengganggu layanan yang dijalankan sistem komputer. Baik, selanjutnya sistem operasi sebagai extended machine atau virtual. Berfungsi sebagai memberi abstraksi mesin tingkat tinggi yang lebih sederhana dan menyembunyikan kerumitan perangkat keras. Sistem operasi menyediakan sistem call atau APL application programming interface. Abstraksi tingkat tinggi mengenai mesin untuk pemrograman. Sistem call berfungsi menghindarkan kompleksitas pemrograman dengan memberi sekumpulan instruksi yang mudah dan nyaman. Yang kedua, basis untuk program lain. Program aplikasi dijalankan di atas sistem operasi. Program-program dalam mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya sistem komputer dengan meminta layanan sistem operasi untuk mengendalikan sumber daya bagi aplikasi agar pemanfaatan sumber daya sistem komputer dilakukan secara benar dan efisien. Yang ketiga, sistem operasi menyediakan beragam fasilitas dan layanan untuk membantu pemrogram menulis program. Biasanya membentuk program utilitas. Program utilitas bukan bagian sistem operasi tapi dapat diakses lewat sistem operasi. Yang keempat, sejumlah tugas perlu dilakukan untuk mengeksekusi program, instruksi-instruksi dan data harus dimuat ke memori utama. Perangkat-perangkat masukan, keluaran, dan berkas-berkas harus diinisialisasi, serta sumber daya harus disiapkan. Yang kelima, pada sistem dengan banyak pemakai simultan, sistem operasi menyediakan mekanisme proteksi. Mekanisme proteksi untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang keenam, yaitu pada sistem publik atau pemakai bersama, sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan, beragam kesalahan yang dapat memunculkan sistem komputer. Dan juga sistem operasi yang bagus mengumpulkan data statistik penggunaan beragam sumber daya dan memonitor para parameter kinerja seperti waktu tanggap pada suatu sistem. Informasi ini berguna dalam mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang dan dalam menyesuaikan sistem untuk meningkatkan kinerja pada sistem banyak pemakai. Informasi ini digunakan untuk penagihan ongkos dan pemakaian. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.